Lu kerja 8 jam sehari, kadang lembur, tapi akhir bulan saldo lu tetap nol. Itu bukan karena lu boros, itu emang dirancang. Mereka bikin narasi, kita yang bongkar. Ini buat lu yang gak mau dibodohin. Gua nalar santai, yuk kita bongkar. Oke, kita mulai dari yang paling gampang. UMR Jakarta 2026 itu sekitar 5 juta. Kedengarannya lumayan kan? Sekarang coba lu hitung pakai logika aja. Kos yang murah, yang tembok tipis, air suka mati, udah 1,5 juta. Makan sehari 3 kali yang seadanya, bukan makan enak, 1,2 juta. Sisanya habis buat transport, listrik, internet, kebutuhan dasar, belum sempat nabung, duit udah habis. Dan ini Jakarta, kota dengan UMR paling tinggi se-Indonesia. Coba bayangin kota lain, Jawa Tengah, UMR-nya cuma 2 juta, ya? 2 juta buat hidup sebulan. Jadi kalau lu ngerasa gaji lu nggak pernah cukup, bukan perasaan lu doang. Emang secara matematika nggak cukup. Dan ini baru permukaannya. Kalau lu mau tahu siapa yang bikin sistemnya kayak gini, dan kenapa nggak pernah berubah, subscribe dulu. Karena kita baru mulai. Sekarang pertanyaan penting, siapa sih yang nentuin gaji lu segitu? Jawabannya, Dewan Pengupahan. Isinya 3 pihak, pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan perwakilan serikat buruh. Kedengarannya adil kan? 3 pihak musyawarah. Tapi kenyataannya, suara pemerintah dan pengusaha hampir selalu sejalan, 2 lawan 1. Buruh hampir pasti kalah sebelum mulai. Dan cara ngitungnya gimana? Mereka pakai rumus UMR tahun depan sama dengan UMR sekarang ditambah persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, data inflasi yang mereka pakai itu versi BPS, versi resmi pemerintah. Lu tahu sendiri, inflasi versi pemerintah bilang 3%, tapi harga beras naik 15%, harga telur naik 10%, kos-kosan naik tiap tahun. Jadi UMR naik, iya naik cukup, jauh dari cukup. Yang nentuin gaji lu nggak pernah ngerasain hidup pakai angka yang sama dengan gaji lu. Itu faktanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Siapa yang sebenarnya diuntungin kalau UMR tetap kecil? Pertama, pengusaha. Gaji rendah artinya biaya produksi rendah. Biaya produksi rendah artinya profit lebih gede kan? Lu pikir perusahaan-perusahaan besar itu nggak mampu bayar lebih? Mampu, sangat mampu. Lihat aja laporan keuangan mereka, profit triliunan tiap kuartal. Tapi kenapa nggak naikin gaji? Karena nggak ada yang maksa. Kedua yang diuntungin adalah pemerintah. UMR rendah itu nilai jual buat investor asing. Masuk Indonesia tenaga kerjanya murah. Itu bukan rahasia, itu adalah strategi ekonomi. Jadi waktu pemerintah bilang kita mau menarik investasi asing, yang mereka jual itu apa? Keringat lu, waktu lu, tenaga lu yang dibayar murah. Sekarang coba bandingin, 5 tahun terakhir keuntungan perusahaan besar naik rata-rata 15-20% per tahun. Gaji buruh naik 3-5%. Harga kebutuhan pokok naik 10-15%. Lu nggak perlu jago matematika buat tahu siapa yang menang di sini. Dan ini yang paling brutal, UMR rendah bikin lu nggak bisa nabung. Nggak bisa nabung berarti nggak bisa investasi. Nggak bisa investasi berarti lu tetap jadi pekerja. Tetap jadi pekerja berarti lu tetap tergantung sama UMR. Lihat nggak polanya? Ini lingkaran. Dan lu ada di dalamnya. Orang-orang bilang, ya tinggal kerja lebih keras. Ya tinggal cari kerja sampingan lah. Atau yang paling menyebalkan kita disuruh belajar investasi. Gampang ngomongnya, tapi gimana mau belajar investasi kalau sisa gaji lu cuma 200 ribu? Gimana mau kerja sampingan kalau lu udah kerja 10 jam dan di rumah tinggal bisa melek 2 jam sebelum tidur buat kerja lagi besok? Ini bukan soal males atau nggak males. Ini soal sistem yang emang didesain supaya lu nggak punya waktu dan uang buat keluar dari lingkaran itu. Lu bukan gagal, lu emang nggak dikasih jalan keluar. Oke?
Gua nggak mau jadi channel yang cuman marah-marah tapi nggak kasih arah. Ya, jadi ini beberapa hal yang bisa lo lakuin. Pertama adalah sadar. Sadar bahwa ini bukan kebetulan, UMR rendah itu keputusan, bukan nasib. Dan langkah pertama buat ngelawan adalah berhenti nyalahin diri sendiri. Kedua, dukung serikat buruh yang beneran berjuang. Bukan yang cuma seremonial, bukan yang ketuanya foto bareng pejabat terus diem. Yang beneran turun, beneran negosiasi, kalau perlu beneran sama ributnya. Ketiga, bangun kemampuan di luar jam kerja. Gue tahu ini kedengarannya kayak motivasi murahan, tapi gue serius. Bukan buat jadi hustle culture, tapi buat kasih lu opsi keluar dari lingkaran tadi. Skill digital, skill teknis, apapun yang bisa lu jual tanpa harus nunggu belas kasihan perusahaan. Dan yang paling penting, berhenti diam. Karena sistem ini nggak akan berubah selama yang dirugiin milih diam dan yang diuntungin duduk nyaman. Itu tadi bahasan soal UMR, tentang kenapa gaji lu nggak pernah cukup dan siapa yang sebenarnya diuntungin. Kalau konten kayak gini penting buat lu, subscribe dan share ke temen lu yang masih percaya kerja keras pasti sukses. Gua nalar santai. Cabut dulu.